Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzal Faris. Jadi kali ini saya akan membahas tentang hardware. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut setiap orang untuk memahaminya agar tidak tertinggal. Hardware adalah bagian fisik komputer yang bisa dilihat dan dirasakan, berfungsi menghubungkan pengguna dengan software, yaitu program yang menjalankan fungsi tertentu. Teknologi informasi sendiri adalah alat yang membantu pemrosesan data dan informasi. Hang dan Ken 1996. Yang pertama itu ada hardware input. Hardware input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer agar bisa diproses. Contoh hardware input yang umum digunakan pada PC adalah keyboard dan mouse, yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan komputer. Selain itu, ada juga joystick untuk bermain game, scanner untuk mengubah gambar menjadi format digital, touch panel yang memungkinkan akses file dengan sentuhan jari, serta mikrofon yang digunakan untuk merekam suara ke dalam komputer. Selanjutnya, hardware output. Hardware output adalah perangkat yang menampilkan hasil pemrosesan data oleh prosesor. Setelah data dimasukkan melalui input device, perangkat ini penting karena tanpa hardware output, komputer tidak dapat digunakan. Contohnya, jika kita mengetik di keyboard tetapi tidak muncul di layar, maka komputer tidak berfungsi dengan baik. Contohnya, monitor. Monitor termasuk peripheral soft copy yang menampilkan output visual. Ukurannya dihitung berdasarkan panjang diagonal seperti 14, 15, 17 untuk desktop dan 12.1, 13.3, 14.1 untuk laptop. Resolusi monitor ditentukan oleh jumlah pixel, misalnya 1024 kali 768, yang berarti terdiri dari 1024 baris dan 768 kolom pixel. Semakin tinggi resolusinya, semakin baik kualitas tampilan. Contoh yang kedua itu printer. Printer adalah perangkat keras yang digunakan untuk membuat cetakan pada kertas. Berdasarkan teknologi pencetakan, printer dikelompokkan menjadi impact printer. Jenis ini sering disebut hammer karena pencetakannya dilakukan dengan memukul sekelompok pin atau jarum ke pita tinta. Letak pin sangat berdekatan sehingga membuat tampilan huruf relatif tidak terputus. Jumlah pin berkisar antara 9 hingga 24 pin. Semakin banyak jumlah pin, maka semakin halus tulisan yang dihasilkan. Selanjutnya, hardware storage. Hardware storage adalah media penyimpanan pada komputer yang berfungsi menyimpan data hasil pemrosesan. Data storage server bekerja dalam jaringan LAN untuk menyimpan data klien secara permanen di server dan sementara di komputer klien juga guna melindungi file asli dari kerusakan. Teknologi cloud computing membantu pengelolaan data dengan memungkinkan pemilihan pusat data yang sesuai. Namun jika menginginkan kendali penuh, bisa menggunakan aplikasi OnCloud untuk membangun server penyimpanan pribadi. Dengan server sendiri, keamanan data lebih terpantau, serta manajemen data dan penggunaan lebih fleksibel. Nah, contoh dari hardware storage ada 4. Yang pertama itu hard disk, flash disk, SSD, dan SD card. Hard disk itu storage berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data melalui komputer. Terdapat 2 jenis hard disk, internal yang terpasang di dalam komputer
dan kurang fleksibel secara eksternal yang lebih mudah digunakan karena dapat diakses tanpa kabel data. Yang kedua, flash disk. Flash disk adalah penyimpanan portable berukuran kecil, tetapi mampu menyimpan data besar sesuai kapasitasnya. Perangkat ini mudah diakses melalui komputer via USB atau smartphone dengan kabel OTG, menjadikannya pilihan praktis untuk data yang sering dibutuhkan. Yang ketiga, SSD atau Solid State Drive adalah penyimpanan dengan memori non-volatile sehingga data tetap tersimpan meski komputer mati. Berbeda dengan RAM, SSD lebih cepat dan sering digunakan untuk menyimpan sistem operasi serta program komputer. Nah, yang keempat, SD card. SD card atau micro SD adalah penyimpanan non-volatile untuk perangkat portable seperti smartphone. Meski berukuran kecil, kapasitasnya bisa mencapai 2 TB dengan berbagai merek dan kualitas di pasaran. Itu yang keempat, hardware proses. Hardware proses adalah alat di mana instruksi program diproses untuk mengelola data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan alat output. Alat pemroses terdiri dari CPU, Central Processing Unit, dan main memory. Contoh hardware proses. Contoh hardware proses itu ada power supply. Power supply berfungsi sebagai pemasok listrik dalam rangkaian komputer. Masukan komponen ini berupa arus listrik bolak-balik, AC, atau selanjutnya cat daya mengonversi arus bolak-balik menjadi arus searah atau DC. Arus searah inilah yang sesungguhnya digunakan untuk komponen-komponen dalam komputer. Satu daya dapat dihidupkan dan dimatikan melalui tombol on-off yang terdapat di bagian depan casing komputer. Jadi kesimpulannya, hardware atau perangkat keras merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah sistem komputer. Hardware terdiri dari berbagai macam perangkat seperti hardware input, hardware output, hardware storage, dan hardware proses. Hardware input berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Hardware output merupakan komponen perangkat komputer atau laptop yang fungsinya adalah memperlihatkan hasil. Hardware storage adalah suatu media penyimpanan pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan hasil dari pemrosesan data. Nah, yang terakhir, hardware proses adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan alat output, alat pemroses. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.